Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah suku Bali. Terbentuknya kelompok masyarakat Bali terbagi menjadi 3 gelombang. Ada 3 tahapan proses-proses migrasi nenek moyang suku Bali menuju Pulau Bali. Antara lain, 1. Zaman prasejarah. Gelombang pertama ini terjadi pada masa prasejarah. Perpindahan ini terjadi akibat persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara pada masa itu. 2. Masa perkembangan Hindu. Gelombang kedua adalah masa perpindahan manusia yang terjadi secara berpindah-pindah karena adanya penyebaran dan perkembangan agama Hindu. 3. Migrasi penduduk kerajaan Majapahit. Gelombang ketiga sekaligus yang terakhir adalah leluhur masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa. Selain itu ada pula yang menyeberang hingga ke Pulau Bali sehingga membentuk masyarakat dan kebudayaan di Bali. Hingga saat ini masyarakat di Bali berbentuk sinkretisme, yaitu perpaduan paham agama Hindu dan tradisi Bunda dan tradisi Bali. Maaf kalau suaranya agak hilang-hilangan, bukan karena efek tapi memang karena lagi nggak enak badan. Oke, selanjutnya ada agama di Bali. Penduduk yang memang asli kelahiran dari Bali dulunya merupakan penganut kepercayaan yang mana dulunya mereka percaya kepada alam. Tetapi sesudah melewati proses-proses adaptasi dari penduduk keturunan kerajaan Majapahit, umumnya masyarakat yang tinggal di Bali menganut kepada agama Hindu. Di Bali terdapat beribu-ribu pura atau sangeh yang masing-masing pura tersebut mempunyai hari upacara, hari perayaan tertentu sesuai dengan perayaan leluhur mereka. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah banyak penduduk Bali yang menganut agama lain selain agama Hindu. Kepercayaan agama Hindu di Bali ini ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan kepercayaan agama Hindu yang berasal dari kerajaan Majapahit, yang mana asal mulanya berasal dari negara India, karena kebudayaan di Bali telah melewati proses-proses adaptasi atau penyesuaian dari dua macam penduduk tersebut. Kita lanjut ragam suku Bali. Yang pertama adalah suku Bali Aga. Bali Aga adalah kelompok masyarakat yang telah ada di Pulau Bali sebelum gelombang migrasi masyarakat kerajaan Majapahit terjadi. Yang kedua ada suku Bali Majapahit. Bali Majapahit adalah kelompok masyarakat yang berasal dari kerajaan Majapahit yang melarikan diri dari kerajaan Islam Demak. Suku ini tinggal di dataran rendah. Kelompok ini umumnya melakukan kegiatan bercocok tanam di sawah. Karena kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu, maka kelompok masyarakat ini juga beragama Hindu dengan aliran Siwa dan Buddha. Bali Aga meliputi sebagian daerah di Kabupaten Karangasem, sebagian Kabupaten Tabanan, sebagian Kabupaten Buleleng, dan sebagian Kabupaten Jembrana. Sedangkan dialek dataran sebaliknya. Dialek ini diucapkan oleh masyarakat Bali yang tinggal di dataran rendah. Dialek ini menyebar di sebagian wilayah Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembaran, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, serta Kabupaten Buleleng. Ada ritual adat dari kebudayaan Bali. Yang pertama itu ada upacara ngaben. Upacara ngaben ini tuh merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk upacara ngaben ini, nggak semua masyarakat Bali bisa. Tapi sekarang ini pemerintah provinsi dan kota itu sudah mengadakan upacara ngaben secara bersama-sama atau massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus yang kedua itu adalah upacara melasti. Ini nih merupakan upacara yang
dilakukan masyarakat dengan berbondong-bondong menuju sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan, persembahyangan, dan membawa patung untuk dibersihkan. Tujuan dari upacara ini tuh untuk meningkatkan bakti pada para dewa. Terus ada ketiga itu ada Hari Raya Saraswati. Ini tuh hari raya dengan tujuan untuk uh, dilakukan khusus untuk mengagungkan Dewi Saraswati yang dipercaya sebagai dewi yang membawa ilmu pengetahuan di bumi. Yang keempat ada Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan ini merupakan hari raya untuk merayakan kemenangan melawan kejahatan, dan Hari Raya Galungan ini dirayakan setiap 210 hari. Terus yang kelima ada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini menyambut Tahun Baru Saka. Biasanya kalau misalkan Hari Raya Nyepi itu setiap warga Bali itu tidak melakukan apa-apa atau berdiam diri di rumah, tidak memasak, tidak melakukan kegiatan apapun. Terus ada juga upacara Mepandes. Upacara Mepandes ini upacara pemotongan gigi anak-anak yang beranjak remaja. Itu tuh biasanya giginya yang dipotong itu gigi-gigi bagian atas, 6 buah gigi runcing. Yang bertujuan untuk menghilangkan nafsu seperti keserakahan, marah, kecemburuan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada upacara ngerupuk. Upacara ini tuh dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi, tepatnya tuh 1 hari sebelum Nyepi. Tujuannya itu agar buta kala tidak mengganggu kehidupan manusia saat sedang Nyepi. Ritual dimulai dengan mengobori rumah, memukul benda sampai menimbulkan suara gaduh. Yang kedelapan adalah upacara Tumpek Landep. Upacara ini tuh semacam upacara yang ada di Jawa, yaitu mensucikan senjata yang dimiliki. Kayak seperti keris gitu, dimandiin dengan air suci dan lain-lain. Terus ada juga di Bali itu memiliki kasta. Kasta di Bali itu ada 4. Yang pertama adalah Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi di Bali. Biasanya itu kasta Brahmana itu dari kalangan pendeta, pemuka agama, orang suci. Yang kedua adalah kasta kesatria. Kasta kesatria itu biasanya dari golongan raja, prajurit, bangsawan, dan biasanya golongan kesatria ini untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga adalah Waisya. Waisya ini dari golongan pedagang dan pengrajin. Dan yang keempat adalah Sudra. Sudra ini berasal dari golongan petani atau buruh kecil. Sistem kemasyarakatan masyarakat Bali, yaitu masyarakat Bali menggunakan sistem kasta. Namun sistem kasta ini digunakan untuk acara formal. Contohnya itu adalah dalam penggunaan nama. Penggunaan nama orang Bali itu disesuaikan menurut kasta, yaitu yang pertama adalah Brahmana. Untuk laki-laki itu biasanya diberi nama Ida Bagus, sedangkan untuk perempuan itu Ida Ayu atau Dayu. Untuk kasta kesatria itu dia penggunaan namanya itu untuk anak laki-laki yaitu anak agung dan dewa. Sedangkan untuk perempuan yaitu Dewa Ayu. Dan yang ketiga itu untuk kasta Waisya itu beda lagi. Untuk anak laki-laki itu diberi nama Gusti dan Dewa, nama depannya. Sedangkan nama depan perempuan itu diberi nama Desak. Untuk kasta Sudra terdiri dari beberapa tingkatan. Untuk anak pertama perempuan itu diberi nama Wayan dan Putu. Untuk anak pertama laki-laki diberi nama Wayan, Putu, dan Gede. Kalau untuk anak kedua itu diberi nama Made, Kadek, Nengah. Contohnya tuh kayak misalkan Imade, Ngurah Rai kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada untuk anak ketiga itu diberi nama Nyoman dan Komang. Sedangkan untuk anak keempat itu diberi nama Ketut. Terus sistem pengetahuan masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu sudah terlihat maju dengan dibangunnya banyak sekolah yang setara sama kayak di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Mungkin yang membedakannya adalah bahasanya, yaitu biasanya mereka menggunakan bahasanya Bali. Peralatan hidup orang Bali bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dilihat pada sisi pekerjaan atau mata pencaharian. Yang kedua dilihat pada sisi pakaian atau cara berbusana. Yang ketiga dilihat dari sisi upacara adat atau upacara persembahan. Mata pencaharian, banyak pekerjaan di Bali, namun masyarakat Bali dominannya sekarang bekerja pada bidang jasa, terutama pada jasa wisata. Contohnya adalah menjadi tour guide, penerjemah, dan lain sebagainya. Lalu ada pemahat patung. Pemahat patung ini sangat penting dan orang tersebut tidak sembarang membuat patung. Hal ini dikarenakan patung tersebut akan digunakan sebagai pemujang suatu tanda, dan hal ini juga dikarenakan setiap patung mempunyai arti dan makna tertentu. Maka dari itu pemahat patung tidak sembarang membuatnya. Pemahat patung ini membuatnya dengan bentuk yang seperti dewa, dewi, hingga hewan atau makhluk mitologi. Kebudayaan Bali, yang pertama ada tari-tarian. Tari-tarian itu ada tari Panji Semirang. Tari Panji Semirang ini dimainkan oleh wanita. Tari Panji Semirang ini ialah tarian yang melambangkan seseorang putri raja yang bernama Galuh Candrakirana, yang mana putri raja itu menyamar menjadi seorang laki-laki sesudah kehilangan suaminya. Di dalam lambangnya ia mengganti namanya menjadi Raden Panji. Maka dari itulah tarian tersebut disebut dengan tari Panji Semirang. Yang kedua ada tari pandet. Tari pandet ini adalah tari tradisional Bali, diberi nama dengan sebutan tari pandet, yang mana tari pandet ini dimainkan untuk penyambutan kedatangan para tamu-tamu undangan dengan menaburkan bunga-bunga. Yang ketiga ada tari kecak. Tari kecak adalah tarian yang sangat terpopuler di daerah Pulau Bali. Senjata tradisional keris. Menurut kisah cerita, keris Bali ini merupakan salah satu peninggalan dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Konon katanya, keris ini kebudayaan Majapahit yang sangat kuat, sehingga alat pertempuran seperti keris ini diangkat oleh kerajaan-kerajaan di Pulau Bali atau bisa disebut dengan Pulau Dewata. Rumah adat Gapura Candi Bentar. Ciri rumah ini adalah di depan rumahnya ada semacam gapura. Begitu masuk ke dalam akan ditemui balai bengong yang berfungsi sebagai tempat bersantai. Pakaian adat tradisional Bali. Pakaian adat tradisional Bali sesungguhnya sangat bervariasi, meskipun secara selintas kelihatannya sama. Masing-masing daerah di Bali mempunyai ciri khas simbolik dan ornamen berdasarkan kegiatan atau upacara, jenis kelamin dan umur penggunaannya. Status sosial dan ekonomi seseorang dapat diketahui berdasarkan corak busana dan ornamen perhiasan yang dipakai.